Ya, oke teman-teman semuanya. Kita pada kesempatan hari ini masih bersama dengan Mas Aris Faiz Warisman, di mana tadi Mas Aris sudah sangat banyak bercerita tentang pengalamannya ketika di Korea dan bagaimana mendapatkan kepercayaan dari perusahaan Korea sampai detik ini atau sampai saat ini meskipun Mas Aris posisinya sudah ada di Indonesia. Oke, Mas Aris masih bersama dengan kami, Mas. Siap, terima kasih banyak sebelumnya Mas Aris Faiz Warisman. Kita ini sudah akan menginjak segmen yang terakhir, Mas Aris. Tadi sudah banyak sekali ilmu yang di-share Mas Aris terkait bagaimana membangun networking, bagaimana membangun komunikasi, dan bagaimana membangun trust, terutama dari orang-orang yang sudah mempercayai amanah kepada kita. Nah, mungkin yang perlu diketahui oleh teman-teman ya, atau mungkin kalau Mas Haris ada saran bagi teman-teman yang saat ini posisinya masih berada di Korea ataupun masih bekerja di luar negeri dan nanti juga akan pulang ke Indonesia, mungkin ada saran-saran Mas terkait bagaimana teman-teman ketika mempersiapkan kepulangannya ke Indonesia agar tanda kutip nih ya tidak kembali ke asal mereka lagi gitu. Oh, gitu ya. Oke. Jadi boleh saya sedikit bercerita nih Mas ya. Karena intinya setiap orang itu punya karakter dan intinya punya hobi lah, kurang lebih ya. Hobi yang mungkin kadang hobi itu setiap orang itu punya yang berbeda-beda gitu, yang bervariasi, yang bermacam-macam. Jadi setiap jangankan kita yang ibaratnya mungkin yang bertemu dengan orang-orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya Mas ya. Kita satu keluarga aja kadang mempunyai beda karakter, sifat, dan terlebih masalah hobi nih. Masalah hobi ya. Betul. Jadi karena gini Mas, kalau buat saya pribadi, saya ingin ibaratnya memberikan tips buat teman-teman. Kira-kira teman-teman punya hobi apa? Nah, ketika emang teman-teman, terkhusus buat teman-teman yang Indonesia yang ada di Korea Selatan, ketika kalian punya hobi, tekuni hobi kalian. Dan kira-kira pandang ketika nanti ke depan apakah ketika saya menekuni hobi saya itu apakah bisa menjadikan profit income untuk diri kita gitu. Nah, kalau diri kita sudah merasa oh ya kayaknya kalau misalnya saya mendalami insya Allah mungkin saya bisa mendapatkan profit income ke depannya. Nah, kalau emang benar-benar pure itu udah bisa ibaratnya difikirkan secara matang, gemari atau gimana bahasanya, gemari dan tekuni sekali lagi. Gemari dan tekuni hobi kalian itu. Karena sekali lagi kalau buat saya pribadi karena sebenarnya saya masalah ibaratnya hobi itu kadang itu berjalan sendiri ya Mas. Karena pada waktu itu saya mungkin bisa dibilang saya punya jiwa introvert lah seperti itu ya. Jadi saya lebih menutup diri selama 3 tahun itu. Jadi ya saya melakukan kegiatan dakwah pun ya hanya kepada teman-teman yang datang ke masjid aja. Nah, karena ibaratnya mungkin saya sudah mulai membuka diri dan intinya karena dari dorongan atau motivasi diri itu sendiri yang ibaratnya mendorong saya untuk melakukan hobi saya saat ini. Jadi itu ibaratnya benar-benar saya bisa totalitas kan Mas di situ. Akhirnya ya karena ibaratnya kalau dalam kata istilah ketika ibaratnya kita mencintai sebuah apapun itu, pekerjaannya apapun itu, pasti akan ibaratnya hasilnya ya insya Allah 100, meskipun ibaratnya belum sampai 100%, mungkin setidaknya udah 90% lah mendekati nilai sempurna gitu ya. Ingat, kata kuncinya ya itu tadi, ketika kita mencintai. Jadi ya karena ibaratnya yang namanya sebuah hobi kan kita lakukan atas dasar cinta, kesukaan, kegemaran nih. Otomatis makanya kenapa saya pribadi menyarankan ketika kalian semua, ketika teman-teman semua merasa punya hobi yang intinya hobi itu bisa menjadi profit income ke depannya, ya silahkan lakukan apa yang menjadi kegemaran dan hobi kalian tersebut. Karena sekali lagi buat saya pribadi, saya hobi dan cinta dengan komunikasi dengan banyak orang, terlebih dengan orang-orang baru di hadapan saya. Karena saya pribadi, saya untuk saat ini saya menjadi seorang customer service, saya menjadi seorang market leader dari sebuah perusahaan yang saya tekuni saat ini atau yang saya geluti saat ini. Dan di sisi lain juga saya belajar bagaimana menjadi pribadi yang tetap ibaratnya ya rendah hatilah kepada setiap orang-orang yang ada di kalangan kita. Karena sekali lagi ketika kita sudah merasa naik atau tinggi, apalagi
apalah intinya jabatan yang kita sandang saat ini, ketika kita merasa takabur di situ, itu justru akan menjadi benalu untuk diri kita sendiri. Makanya tetap fighting dan sebisa mungkin tetap rendah hati lah ketika kita diberikan kesempatan atau amanah apapun yang ibaratnya mungkin setiap orang tidak mempunyai atau memilikinya atau tidak menyandangnya. Jadi kalau saran dari saya pribadi, tetap rendah hati dan selalu berikan senyum terbaik kita kepada saudara-saudara kita, keluarga kita yang ada di sekeliling kita. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, terima kasih banyak Mas Aris atas saran-sarannya, terutama kepada teman-teman sekarang yang masih berada di luar negeri, tapi yang masih sedikit menggelitik Mas Aris ya. Mungkin banyak dari pengalaman teman-teman juga, dan mungkin Mas Aris karena sebagai pelaku mungkin pernah diceritain ya oleh teman-temannya juga, bahkan ada yang ketika pulang ke Indonesia itu ya berkata jatuh miskin lagi dan kemudian ingin balik lagi ke Korea. Nah, mungkin Mas Aris bisa berikan sedikit tips atau solusi kenapa sampai hal itu bisa terjadi gitu, Mas. Jadi gini ya, sedikit cerita ya, Mas. Kalau ibaratnya udah berbicara seperti ini, kita berikan ilustrasi dulu ya, Mas, sebelumnya. Jadi ilustrasinya tuh kenapa sih bisa sampai seperti itu? Karena intinya meskipun saya di Korea waktu itu, sebelum saya ibaratnya bekerja di Korea Selatan sendiri atau di perusahaan ekspedisi atau perusahaan kargo yang saat ini saya menjadikan perusahaan tersebut sebagai profit income untuk saya sendiri. Jadi saya waktu itu hanya orang biasa ya, Mas, orang biasa yang intinya bekerja di pabrik. Setelah bekerja pun saya pulang karena saya tinggalnya atau makomnya di masjid, ya udah pulang. Jadi setiap harinya pun kayak gitu continue selama kurang lebih 3 tahun. Dan karena intinya mungkin saya pandai berbicara dan waktu itu emang saya mungkin menyandang status sebagai orang dai lah gitu, karena saya mengakui diri saya sendiri, saya adalah seorang dai gitu, dan saya mungkin punya potensi dalam hal bicara, Mas, karena mungkin saya punya sedikit banyaknya ilmu yang saya udah pernah pelajari di Indonesia. Jadi waktu itu ketika ketemu dengan orang Indonesia yang mau mungkin beribadah di masjid, akhirnya dari situlah ngobrol, Mas, ngobrol dengan banyak orang yang intinya setiap orang itu mereka itu kadang punya masalah atau problem masing-masing gitu, Mas. Dan intinya kadang ada juga yang intinya ketika mereka sudah 3 tahun bekerja di Korea belum mendapatkan ibaratnya income yang kelihatan gitu loh, Mas, yang nampak gitu. Akhirnya ketika mereka sudah mendekati mau pulang, mereka bingung kira-kira mau ngapain nih. Nah, kenapa sih hal tersebut bisa terjadi? Karena intinya jiwa atau teman-teman Indonesia yang ada di Korea Selatan itu karena ngerasa udah itu tadi lah, mungkin jiwa takaburnya besar gitu ya, Mas. Jiwa takaburnya besar. Terus mungkin saya tidak ibaratnya jauh-jauh mengatakan orang lain lah. Mungkin kurang lebihnya saya sendiri. Jadi waktu itu saya lebih senang foya-foya lah gitu. Jadi dari hasil yang ibaratnya mungkin saya bekerja itu saya gunakan untuk kepentingan saya sendiri di Korea Selatan gitu. Itulah. Jadi kalau bisa ketika teman-teman Indonesia yang intinya mau kerja dimanapun tempatnya, ingat komitmen awal ketika kalian mau kerja, kalian mau ngapain, kalian tuh mau mencapai apa, kalian itu mau ibaratnya bahasanya itu ya, keinginan apa atau cita-cita apa yang ingin kalian capai ketika kalian sudah di Korea. Kalian fokus dengan cita-cita kalian semua, dan intinya realisasikan ketika kalian sudah mendapatkan gaji di Korea, profit income di Korea dengan gaji atau bahasanya ya, penghasilan kalian ya yang sudah kalian dapatkan di Korea. Ingat sekali lagi, ingat dengan komitmen dan prinsip awal ketika kalian sudah pergi atau berada di Korea Selatan atau di negara manapun kalian bekerja. Nah, karena emang intinya notabene dari teman-teman itu sendiri, kenapa sih mereka balik lagi, kenapa sih mereka ibaratnya mengeluh, ya kurang lebihnya sih seperti itu, Mas. Jadi terus yang kedua itu ketika kalian, itu tadi yang sudah saya bicarakan, ketika kalian punya potensi apapun, terlebih kalau misalnya saya pribadi sih, saya menyarankan agar kalian ibaratnya mungkin punya potensi yang intinya potensi kalian itu bisa kalian kembangkan untuk kegiatan dakwah di Korea Selatan, terkhusus buat teman-teman Indonesia yang mungkin muslim ya, karena saya takutnya nanti ada yang non muslim terus mereka, jadinya ini karena saya pribadi saya membicarakan masalah pribadi saya ya, Mas ya. Jadi terkhusus buat teman-teman yang muslim ya,
Ketika kalian ibaratnya ngerasa punya potensi yang bisa kalian paparkan untuk kegiatan dakwah dimanapun kalian bekerja, silahkan kalian tuangkan potensi kalian semua, karena itu nanti bakal menuntun kalian untuk ibaratnya apa ya, untuk apa ya, menjadikan kalian itu seperti apa ke depannya. Karena sekali lagi, buat saya pribadi, saya masih ngerasa nggak yakin, Mas. Saya masih ngerasa kayak nggak percaya loh saat ini, detik ini tuh. Ya Allah, kok saya bisa ya kayak gini menyandang status seperti ini di Indonesia. Sedangkan mungkin ya kalau kata-kata seperti ini mungkin sering dilontarkan lah oleh beberapa teman. Orang-orang ibaratnya mungkin seperti Mas Aris ini kayaknya sangat sangat unik sekali, Mas. Sangat jarang ditemui gitu. Karena intinya saya pribadi, saya mengembangkan potensi diri saya karena sekali lagi lillahi ta'ala, saya punya potensi itu untuk apa? Jadi larinya ketika ibaratnya sudah larinya ke akhirat atau larinya ke agama, otomatis timbal baliknya itu nanti nilai plusnya itu langsung dari Tuhan kita, Mas, dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya buat saya pribadi ya, karena ini pengalaman saya nih, saya berbagi dan share cerita saya lah kepada teman-teman yang mungkin menyaksikan video tersebut. Menyaksikan video ini kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, Mas Aris. Jadi tadi ada satu poin penting yang mungkin bisa diambil oleh teman-teman yang menyaksikan diskusi kita pada pagi hari ini. Apa itu? Satu saja, yaitu tetap fokus pada komitmen, ya, fokus pada tujuan awal kenapa kita memulainya. Karena ketika sudah berjalan, ketika sudah merasakan hasilnya, kadang-kala kita seperti yang disampaikan Mas Aris tadi mungkin agak sedikit menggok ya, atau mungkin agak takabur dan akhirnya tidak fokus pada tujuan awalnya. Dan itu yang paling penting dan perlu kita tekankan dalam diri kita masing-masing. Dan untuk menutup kegiatan diskusi kita pada kesempatan kali ini, Mas Haris itu kan bajunya cukup unik, Mas. Ada bintangnya. Bisa diceritakan sedikit, Mas, tentang seragamnya ini yang luar biasa keren itu menurut saya. Bisa diceritakan sedikit, Mas, tentang kegiatannya di organisasi tersebut. Oke. Jadi kurang lebihnya kenapa kalau saya pribadi, saya latar belakang dari orang asal aja ya, Nahdlatul Ulama, Mas. Jadi untuk kegiatan di Korea Selatan sendiri itu kita seperti adat istiadatnya orang NU sendiri itu kita sering mengadakan sholawat bareng, sedang mengadakan baca yasin dan tahlil bareng gitu, Mas. Dan buat saya pribadi, saya merasa tertuntut untuk ibaratnya memberikan kostum terbaik loh ketika kita bertemu dengan beberapa teman-teman yang intinya nanti berkumpul dalam sebuah wadah organisasi tersebut dan melakukan sebuah ritual agama lah kurang lebih ya, seperti itu ya, Mas ya. Takutnya ada beberapa teman yang nggak paham dengan pembicaraan kita gitu. Nah, jadi ya kurang lebih karena sudah sampai di Indonesia pun ya karena saya suka dengan adat dan kebiasaan saya yang ibaratnya mungkin saya sudah lakukan di Korea, ya saya lakukan lagi di Indonesia. Jadi saya suka dengan kebiasaan memakai baju dari seragam Nahdlatul Ulama sendiri, Mas. Ini ya, Mas, ada logonya, Mas ya. Ada logonya. Jadi saya cinta, Mas, dengan kostum ini. Terus saya juga biasanya pakai kostum untuk bawaan sendiri itu pakai sarung, Mas. Jadi sarung dari karena kebetulan ini satu seragam dengan sarungnya, jadi sarungnya juga Nahdlatul Ulama gitu. Jadi buat saya ada nilai tersendiri, Mas, ketika saya memakai kostum ini, Mas. Jadi ada kebanggaan dalam diri saya sendiri ketika saya ibaratnya mampu memakai seragam ini gitu, Mas. Oke, Mas Aris dan teman-teman, kita sudah diskusi kurang lebih hampir 1 jam ya, sangat panjang sekali dan banyak sekali hikmah yang mungkin bisa kita ambil pada diskusi kita pagi hari ini ya. Dan jangan lupa teman-teman, tadi yang disampaikan oleh Mas Aris bahwasanya ketika kita mengikuti kegiatan sosial, kita melakukan sesuatu dalam sebuah organisasi, itu tujuan utamanya bukanlah semata-mata untuk kepentingan pribadi, tapi bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik ketika masuk di organisasi tersebut dan untuk bisa meningkatkan kapasitas atau kemampuan kita, terutama juga di jaringan. Dan kalau kita simak apa yang dipaparkan oleh Mas Haris tadi, hal tersebut sangat-sangat membantu, sangat berpengaruh sekali ketika Mas Haris terjun ya di dunia bisnis atau di dunia usaha. Dan banyak-banyak hal yang diambil dari kegiatan organisasi dilakukan oleh Mas Haris tersebut sangat bermanfaat untuk kegiatan bisnis maupun
usaha dari yang dilakukan oleh Mas Haris tersebut ya. Oke teman-teman ya, sudah sangat panjang, sudah sangat enjoy sekali diskusi kita, namun karena keterbatasan waktu kita harus akhiri. Dan teman-teman apabila yang ketinggalan tentang apa yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini, bisa di rewind atau di playback videonya, insya Allah akan mendapatkan banyak hal, banyak manfaat yang mungkin nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman ke depannya semua. Terima kasih banyak untuk Mas Aris Faiz Warisman atas waktu dan kesempatannya, Mas. Dan mohon maaf apabila kami pada kesempatan kali ini ada salah-salah kata ataupun ada perkataan yang kurang menyenangkan bagi teman-teman semuanya. Jika ada sesuatu atau hal yang bermanfaat yang bisa diambil dari diskusi kita pada kesempatan kali ini, insya Allah datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di next video kami selanjutnya, di next diskusi kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live streaming YouTube MF Indonesia. Jangan lupa subscribe, Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, like, share, and comment YouTube MF Indonesia. Bisnis tour ini bukan tentang kompetisi, tapi bagaimana caranya memperluas jaringan. Ternyata bisnis tour itu besar banget potensinya. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, like, comment, and share untuk mendapatkan informasi seputar peluang kerja Jepang, beasiswa kuliah Jepang, dan berita Jepang Indonesia lainnya. Jangan lupa kunjungi website Nindo Official www.nindo.com dan Instagram @officialnindo. Jangan lupa untuk subscribe,
Jangan lupa subscribe, Aktifkan lonceng notifikasi aktifkan lonceng notifikasi, like, comment, and share untuk mendapatkan informasi seputar peluang kerja Jepang, beasiswa kuliah Jepang, dan berita Jepang Indonesia lainnya.